Kisah Prabu Siliwangi sangat terkenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suwasid. Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno di dalam selembar kulit macan putih yang ditemukan di desa Pajajar, Raja Galuh, Jawa Barat. Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pemanah Rasa. Sejak kecil beliau diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati di kerajaan Singapura sebelum bernama kota Cirebon. Setelah Raden Pemanah Rasa dewasa, beliau kembali ke kerajaan Gajah untuk mengabdi kepada ayahandanya Prabu Anggalarang atau Dewa Niskala. Setelah itu Raden Pemanah Rasa menikahi putri Ki Gedeng Sindangkasih. Ketika itu kerajaan Gajah dalam pemerintahan Prabu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang sedang dalam masa keemasannya. Wilayahnya terbentang luas dari Sungai Citarum di Karawang sampai Sungai Cipamalid yang berbatasan dengan Majapahit. Prabu Siliwangi dikenal memiliki ilmu kesaktian yang disebut Ajian Macan Putih. Raja Pajajaran yang berkuasa dengan gelar Sri Baduga Maharaja tersebut memimpin masa keemasan Pakuan. Lamanya sekitar 39 tahun, antara 1482 hingga 1521 Masehi. Prasasti batu tulis yang menuliskan bahwa Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali sebagai raja. Pertama, ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh dari sang ayah, Prabu Dewa Niskala atau Anggalarang. Kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari sang mertua, Susuk Tunggal. Dengan demikian Prabu Siliwangi merupakan penguasa Sunda Galuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji dan Sang Ratu Dewata. Semasa mudanya, Prabu Siliwangi terkenal sebagai ksatria pemberani dan tangkas. Bahkan, beliau merupakan satu-satunya yang berhasil mengalahkan Ratu Japura sewaktu bersaing memperebutkan Subang Larang sebagai istri. Begitu resmi dinobatkan sebagai raja, tindakan pertama yang dilakukan Prabu Siliwangi adalah menunaikan amanah sang kakek, yaitu membebaskan rakyat dari pajak, karena rakyat telah dengan tegas mengamalkan ajaran Dewata. Dari Lara Santrang, Prabu Siliwangi berjujukan Syarif Hidayat. Pada tanggal 12 bagian terang bulan Citra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pajajaran. Di saat yang sama, armada laut Demak yang berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Benar, ketika itu Temenggung Jagabaya mengirim 60 anggota pasukannya ke Cirebon. Tanpa mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana, Sang Temenggung pun tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak dan akhirnya menyerahkan diri. Prabu Siliwangi marah mendengar kabar tersebut. Beliau segera menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Cirebon. Tetapi pengiriman pasukan akhirnya dicegah oleh Purohito atau pendeta tertinggi keraton di Purwagalih. Tidak heran jika kemudian Prabu Siliwangi lebih menitik beratkan masa pemerintahannya pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, pembuatan jalan, pembinaan angkatan perang dan pasukan tempur. Karena Pajajaran memang negara yang kuat di darat tetapi lemah di laut. Keadaan politik semakin tegang ketika hubungan Demak Cirebon kian dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Cemas melihat persekutuan Demak Cirebon, Prabu Siliwangi mengutus Surawisesa untuk menghubungi Panglima Imperium Portugis di Malaka. Di pihak Demak, upaya Pajajaran ini pun dianggap meresahkan. Baik Pangeran Cakrabuana maupun Syarif Hidayat atau Sunan Gunung Jati sesungguhnya tetaplah menghormati Prabu Siliwangi karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Sehingga pada perkembangannya hubungan buruk antara Pajajaran dan Cirebon tidak sampai menjurus ke arah yang melumpuhkan pemerintahan. Prabu Siliwangi hanya kurang menyukai hubungan Cirebon Demak yang terlampau akrab. Bukannya kurang menyukai kerajaan Cirebon itu sendiri, bahkan terhadap ajaran Islam pun Prabu Siliwangi tidak keberatan. Apalagi salah satu permaisurinya Subang Larang adalah seorang Muslim. Prabu Siliwangi juga mengizinkan ketiga anaknya untuk mengikuti ajaran agama sang ibu sejak kecil.
Adanya perbedaan pandang dan keyakinan namun tidak sampai menyebabkan pertumpahan darah merupakan alasan mengapa pemerintahan Prabu Siliwangi sering digambarkan sebagai masa yang penuh keadilan dan toleransi. Kejujuran dan keadilan merupakan titik berat pada masa pemerintahan beliau. Tak heran jika sampai hari ini hingar-bingar kebesaran nama beliau masih terasa. Meskipun ratusan tahun yang lalu sejak Prabu Siliwangi memutuskan untuk moksa atau menghilang dari alam nyata. Begitulah sekelumit perjalanan sang Prabu, Raja Pakuan Prabu Siliwangi. Walaupun kontroversi, sumber kitab ini yaitu kitab Suhasit juga merupakan peninggalan masa lalu yang cukup berharga dan merupakan kekayaan sejarah Nusantara. Wallahu a'lam.